Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metode penelitian akan membacakan hasil proposal kami yang beranggotakan saya Iqbal Farabi, Saya Ferdialfian. Saya Deslilia Ramadanti. Saya Suci Rahmadani Putri. Saya Laila Oktavia. Pertama, latar belakang. Pada masa pandemi global saat ini, pola hidup masyarakat banyak terjadi perubahan, terutama karena munculnya wabah penyakit COVID-19 pada akhir tahun 2019. Pandemi virus corona COVID-19 yang terjadi di Indonesia ternyata berdampak pada semua kehidupan, tak terkecuali gaya hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Perubahan yang sering mencolok terlihat dari cara orang menjalani kehidupan sosial dan menggerakkan roda perekonomian, di mana masyarakat kini sangat mengandalkan teknologi digital untuk tetap menjalani kehidupan sosial dan ekonomi di tengah kebijakan physical distancing dan PSBB. Virus corona COVID-19 berdampak pada 3 sektor. Yang pertama berdampak pada kehidupan sosial. Dari survei yang dilakukan, sebanyak 48% responden mengaku bahwa kehidupan sosialnya terganggu akibat virus corona COVID-19. Yang kedua berdampak pada pekerjaan atau karir. Kebijakan physical distancing dan PSBB menyebabkan diberlakukannya WFH atau work from home. Ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan masyarakat dalam menjalani WFH. Dan yang ketiga berdampak pada ekonomi. COVID-19 membuat ekonomi masyarakat turun, di mana masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah dan membuat masyarakat tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Masyarakat dituntut untuk tetap di rumah saja dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, banyak cara yang dilakukan agar dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Adapun aktivitas yang boleh dilakukan oleh masyarakat yaitu salah satunya belanja untuk memenuhi kehidupan. Dengan adanya pandemi saat sekarang ini, ada beberapa toko atau swalayan yang menerapkan sistem delivery order atau pengiriman agar mengurangi keramaian di luar rumah. Swalayan atau supermarket sendiri memiliki arti yaitu sebuah sistem pelayanan di mana pembeli melayani diri sendiri karena perusahaan tidak menyediakan pramuniaga. Dengan adanya pandemi saat sekarang ini, banyak toko swalayan mengalami penurunan pendapatan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, suatu perusahaan perlu memahami perilaku konsumen agar berusaha mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Pemahaman tentang perilaku konsumen itu mempunyai arti penting, karena sesungguhnya semua kegiatan perusahaan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Perilaku konsumen itu sendiri yaitu studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan retail tentunya sadar bahwa dalam era globalisasi, pemasaran merupakan kunci dan faktor penting untuk mencapai sukses. Menurut Berman dan Evans, retail meliputi kegiatan usaha yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Pemasaran memusatkan perhatian pada konsumen karena dengan tercapainya kebutuhan dan kepuasan konsumen akan mengakibatkan keuntungan yang layak dalam jangka panjang dan perusahaan tersebut juga akan semakin dikenal oleh konsumen sebagai perusahaan yang mampu memberikan kesan baik bagi konsumen. Pada saat pandemi sekarang ini, konsumen lebih memilih toko yang bersistem swalayan daripada pasar-pasar tradisional karena beberapa toko swalayan saat ini sudah menyediakan order atau pengiriman yang lebih memudahkan transaksi. Di Sahalunto sendiri sudah banyak toko-toko yang menerapkan sistem swalayan yang menyediakan fasilitas order atau delivery. Adapun toko swalayan yang tetap buka pada masa Covid di Kota Sahalunto yaitu Swalayan Mitra, Swalayan Beben, Swalayan Arisma, Swalayan Cahaya, Swalayan Rili, dan Swalayan Sukamaju. Dalam proses penentuan di mana belanja akan terlihat bahwa faktor lokasi, harga, dan order pengiriman dalam masa pandemi, keputusan berbelanja biasanya memerlukan pertimbangan yang benar-benar mendukung dan dapat menguntungkan pembeli seperti faktor, lokasi, harga, dan order atau pengiriman. Para pembeli cenderung akan memilih berbelanja pada swalayan yang memiliki lokasi yang strategis atau mudah dijangkau oleh konsumen. Dengan harga yang cenderung lebih murah, serta order pengiriman yang diberikan oleh swalayan. Harga yang ditawarkan oleh sebuah toko juga sangat mempengaruhi konsumen dalam menentukan apakah mereka tertarik ataukah tidak. Karena harga merupakan hal yang paling sensitif bagi konsumen. Menurut Kotler, harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk atau jasa. Mahal atau tidaknya harga di sebuah toko tersebut bisa dinilai sendiri oleh para konsumen, karena kebutuhan dari konsumen itu berbeda-beda. Lokasi yang mudah dijangkau dapat membuat konsumen lebih tertarik untuk melakukan pembelian. Apalagi dengan adanya pandemi saat sekarang ini, konsumen lebih memilih lokasi yang terdekat dengan rumah agar ongkos kirimnya lebih murah.
Menurut Heiser dan Render, lokasi adalah pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. Lokasi yang strategis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi pada perusahaan. Secara umum, fasilitas merupakan alat atau segala sesuatu yang dipergunakan untuk mempermudah dan memperlancar suatu usaha atau pekerjaan. Fasilitas memiliki peran penting dalam keputusan pembelian. Oleh sebab itu, hendaknya konsumen tidak mengabaikan peranan fasilitas yang disediakan. Menurut Michael, kegiatan pengiriman secara tidak langsung secara aktual sudah seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dari kebanyakan pihak, produsen sendiri tidak mampu untuk menangani masalah pengiriman tanpa dibantu oleh beberapa penyedia jasa pengiriman itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, produsen tentunya membutuhkan mitra bisnis yang mumpuni untuk menangani penyaluran pengiriman yang baik agar produk dan jasa yang diberikan dapat dengan cepat diteraskan dampaknya oleh konsumen selaku target pasar dari produsen itu sendiri. Layanan pengiriman atau delivery order merupakan salah satu program untuk menunjang citra bisnis dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Menurut Joko, delivery adalah kegiatan pengalihan kepemilikan fisik suatu barang, seperti pengalihan kepemilikan dari pengirim ke perusahaan pengangkutan, dari perusahaan pengangkutan yang satu ke perusahaan pengangkutan yang lain, atau dari perusahaan pengangkutan ke penerimaan barang. Berikut tabel perbandingan lokasi yang dimiliki oleh swalayan Surya dengan swalayan lainnya. Tabel 1.1 lokasi dan tahun berdiri beberapa swalayan di Kota Sawalunto pada tahun 2020. Yang pertama, nama swalayannya Swalayan Mitra, tahun berdiri 2004, lokasi Sawalunto, fasilitas ordernya tersedia. Yang kedua, Swalayan Cahaya, tahun berdiri 2002, lokasinya Sawalunto, fasilitas ordernya tersedia. Yang ketiga, Swalayan Beben, tahun 2005, lokasi di Sawalunto, fasilitas ordernya tidak tersedia. Yang keempat, Swalayan Rili, tahun 2004, lokasi di Sawalunto, dan fasilitas order tidak tersedia. Yang kelima, Swalayan Sukamaju, tahun 2001, lokasi di Sawalunto, fasilitas ordernya tersedia. Yang keenam, Swalayan Arisma, tahun 2018, lokasi di Sawalunto, fasilitas order tidak tersedia. Dan yang terakhir, Swalayan Surya, tahun 2000, lokasi di Sawalunto, dan fasilitas order tersedia. Pada 4 tahun terakhir ini, penjualan pada Swalayan Surya mengalami penurunan. Terlebih dengan adanya pandemi saat sekarang ini, Swalayan Surya lebih mengalami penurunan secara drastis. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari penjualan 4 tahun terakhir di toko Swalayan Surya. Dapat dilihat pada data di samping. Ketika konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, sebenarnya mereka memiliki alasan-alasan tertentu dalam memilih sebuah produk. Misalnya mereka puas dengan kualitas dan pelayanan yang ditawarkan produk tersebut. Konsumen yang merasakan kepuasan akan suatu brand, image terhadap produk pilihannya memberikan pengaruh dalam benak konsumen untuk terus melakukan pembelian terhadap suatu produk atau jasa tersebut. Perilaku konsumen itu sendiri yaitu perilaku yang erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan pembelian. Apabila suatu produk atau merek dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, maka konsumen tersebut akan melakukan pembelian ulang terhadap produk atau merek dari perusahaan tersebut. Dari uraian di atas, berdasarkan data kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh harga, lokasi, dan pengiriman terhadap keputusan pembelian terhadap studi pada Swalayan Surya Sawalunto. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di Swalayan Surya. Dari masalah penelitian tersebut dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya. Yang kedua, bagaimana pengaruh lokasi secara parsial terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengiriman secara parsial terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh harga, lokasi, dan pengiriman secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya. Yang ketiga, rumusan masalah, yaitu penelitian membatasi pada pengaruh harga, lokasi, dan pengiriman terhadap keputusan pembelian pada Swalayan Surya. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, yang pertama, mengetahui dan menganalisis
pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan pembelian di swalayan surya. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis lokasi secara parsial terhadap keputusan pembelian di swalayan surya. Dan ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengiriman secara parsial terhadap keputusan pembelian di swalayan surya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis penurunan harga, pengaruh harga, lokasi, dan pengiriman secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian di swalayan surya. Yang kedua, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, yaitu yang pertama bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah pengambilan keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Desrilia Ramadanti. Kepada Desrilia dipersilakan. Dewan Pustaka 2.1 Bauran pemasaran. Bauran pemasaran menurut Cottrell dan Armstrong yaitu merupakan bagian konsep dari pemasaran yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur bauran pemasaran dapat digolongkan dalam 4 kategori. Yang pertama, produk, yaitu kombinasi barang dan jasa perusahaan menawarkan 2 target pasar. Yang kedua, harga. Harga adalah seberapa jumlah pelanggan yang harus bayar untuk diperoleh dalam suatu produk. Yang ketiga, tempat adalah mencangkup perusahaan produk tersedia atau menargetkan pelanggan. Yang keempat, yaitu promosi adalah mengacu pada kegiatan berkomunikasi kebaikan produk dan membujuk pelanggan sasaran. Harga. Pengertian harga. Harga merupakan suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu barang atau jasa. Berikut beberapa pengertian harga menurut para ahli. Menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2016, yaitu sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Menurut Bill Coulter tahun 2016, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Harga memiliki peran utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat dari utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Yang kedua, peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam menjaring konsumen mengenai faktor-faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. Indikator harga. Menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2016, di dalam variabel harga ada beberapa unsur kegiatan utama harga yang meliputi daftar harga, diskon, dan potongan harga, dan periode pembayaran. Menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2016 ada 4 indikator yang mencirikan harga, yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga, dan kualitas produk, serta daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga untuk mencapai penghasilan di atas investasi. Yang kedua, penetapan harga untuk kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang keadilan atas harga. Yang ketiga, penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Apabila perusahaan mendapatkan bagian dari pasar dengan luas tertentu, maka ia harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan pembelian terhadap harga. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kepekaan pembeli terhadap harga menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2016. Yang pertama, pengaruh keunikan, di mana semakin unik suatu produk, semakin berkuranglah kepekaan pembeli terhadap harga. Yang kedua, pengaruh kesadaran adanya pengganti, yaitu di mana semakin rendah kesadaran pembeli tentang adanya pengganti, semakin berkuranglah kepekaan mereka terhadap harga. Yang ketiga, pengaruh investasi tergantung, di mana kepekaan pembeli terhadap harga berkurang bila produk tadi digunakan dalam hubungannya yang telah ditanamkan sebelumnya. Yang keempat, pengaruh mutu harga,
di mana kepekaan pembeli terhadap harga berkurang jika produk dianggap lebih bermutu, lebih bergengsi, dan lebih eksklusif. Yang kelima, pengaruh kesediaan. Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang jika mereka tidak dapat menyimpan produk tersebut. Hubungan harga dengan keputusan pembelian. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, menurut Tripp Journal 2016. Yang pertama, peran alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Yang kedua, peranan informasi dan harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kesesuaian dengan produk. Hal ini terutama bermanfaat dalam hal situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produksi atau manfaatnya secara objektif. Lokasi menurut Tripp Journal 2015, yaitu lokasi mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pendapat mengenai lokasi dan dari para ahli tersebut sampai pada pemahaman penulis bahwa lokasi adalah suatu keputusan perusahaan untuk menentukan tempat usaha, menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan operasional, dan mendistribusikan barang atau jasa yang menjadi kegiatan bisnisnya kepada konsumen. Pentingnya lokasi bagi perusahaan atau pengusaha sangat mempengaruhi keputusan sasaran pasar dalam menentukan keputusan pembeliannya. Pemilihan lokasi. Faktor kunci dalam memilih yang ideal menurut Saban Exdar dalam MIMI SA 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya sumber daya. Dengan tersedianya sumber daya, terutama bahan mentah sebagai bahan baku produksi, tenaga kerja, dan sarana informasi akan membantu pengusaha dalam banyak hal. Yang kedua, pilihan pribadi wirausahaan. Pertimbangan pilihan dalam menentukan tempat usaha disesuaikan dengan keinginan kuat wirausaha itu sendiri. Yang ketiga, pertimbangan gaya hidup dan fokus untuk semata-mata lebih mementingkan keharmonisan keluarga daripada kepentingan bisnis. Yang keempat, kemudahan dalam mencapai konsumen. Seorang pengusaha dalam menentukan tempat usahanya berorientasi pada pasar, pusat konsentrasi pada konsumen berada. Indikator lokasi. Indikator lokasi menurut Apri Santoso yaitu memiliki beberapa variabel. Yang pertama, keterjangkauan, yang kedua, kelancaran, yang ketiga, kedekatan dan dari kediamannya. Sedangkan indikator menurut Van die Tripp Journal, yang pertama yaitu akses, misalnya lokasi yang sering dilakukan atau mudah dijangkau oleh sarana transportasi, dan yang kedua visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dari jelas dan jarak pandang normal. Yang ketiga, lalu lintas atau traffic, menyangkut dua pertimbangan utama. Pengiriman definisi adalah kegiatan mendistribusikan produk, barang, dan jasa produsen kepada konsumen. Pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Manfaat pengiriman berdasarkan definisi sebelumnya adalah kegiatan pengalih pindah tangan kepemilikan suatu barang atau jasa. Kegiatan pengiriman menciptakan arus saluran pemasaran atau arus saluran pengiriman. Distributor adalah orang yang melaksanakan kegiatan pengiriman. Distributor bertugas menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumen. Indikator pengiriman, keberhasilan pengiriman ini juga lebih rinci dijelaskan oleh netizen dengan menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi kesuksesan pengiriman. 1. Delivery time. Waktu pengiriman merupakan waktu ketika pelanggan membuat pesanan dari titik di mana pelanggan memesan produk sampai ke titik di mana produk tersebut tiba di pelanggan. 2. Delivery flexibility adalah penilaian sejauh mana pelanggan dapat memesan barangnya secara fleksibel, misalnya memesan warna, varian, atau bahan unit yang lebih banyak sedikit dan pergantian tempat dan metode distribusi. 3. Delivery accuracy merupakan penilaian atas
kemampuan perusahaan dalam mengirim barang sesuai waktu yang dijanjikan tanpa ada barang yang hilang maupun kesalahan. 4. Stock service merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola stok barang yang harus dapat memenuhi orderan yang menjadi kebutuhan seluruh pelanggan. 5. After sales service merupakan kemampuan perusahaan untuk tetap mempertahankan para pelanggan secara penjualan dengan cara mempertahankan standar kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan. 6. Order management merupakan kemampuan perusahaan dalam menangani informasi mengenai pesanan pelanggan, informasi yang teratur dan sesuai dengan status pemesanan. 7. Marketing and positioning merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk yang ditawarkan. 8. Information menekankan kepada fleksibilitas terhadap pemesanan atau penyediaan informasi mengenai produk, cara pemesanan, kualitas produk, dan status pelayanan melalui media online. Selanjutnya, perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan aktivitas langsung atau terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang-barang atau jasa, termasuk dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen Schiffman dan Kanuk yang dialih bahasa Zulkifli menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi serta bertindak pada konsumen produk dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembeliannya pada produk atau jasa. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal. Menurut J. Paul Peter dan Jerry L. Olson yang dialih bahasanya. Selanjutnya, faktor budaya. A. Budaya seseorang menciptakan kumpulan nilai dasar, preferensi, dan perilaku oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi lainnya. B. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Subbudaya ini terbagi dari beberapa jenis yang dibagi oleh mempengaruhi perilaku konsumen untuk memudahkan perusahaan dalam melihat perilaku konsumen. C. Kelas sosial stratifikasi. Kandang-kandang terbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dalam peran tertentu dan tidak dapat mengubah. Sosial, pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarki yang anggotanya menurun nilai-nilai minat dan perilaku yang berupa. Hal ini memandang bahwa faktor-faktor sosial sebagai acuan. Selanjutnya, kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Selanjutnya, keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dan masyarakat telah menjadi objek penelitian yang luas. Selanjutnya, peran dan status seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidup keluarga dan organisasi. Selanjutnya, faktor pribadi, keputusan pembelian yang dipengaruhi dan oleh karakteristik faktor pribadi sebagai berikut. A. Usai
tahap dan siklus hidup secara setiap orang membeli barang yang berbeda pada tingkat usia tertentu dan tingkat manusia terhadap pakaian peralatan yang juga berhubungan dengan manusia. B. Gaya hidup pola hidup seseorang di dunia yang ekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini yang sering dilakukan rutin. C. Kepribadian dan konsep diri kepribadian diartikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggung yang relatif konsisten. Selanjutnya, faktor-faktor psikologi pilihan pemilih seorang dipengaruhi oleh 4 faktor. A. Motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk bertindak. B. Persepsi merupakan proses yang digunakan oleh individu atau memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan guna menciptakan gambar dunia. C. Pembelajaran meliputi perubahan seseorang yang timbul berdasarkan pengalaman dipengaruhi oleh lingkungan. D. Keyakinan dan sikap keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang sesuatu hal. Terima kasih. Keputusan pembelian. Pengertian keputusan pembelian. Menurut Kotler 2016, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang dikenal oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu, yaitu 1. Pengenalan masalah, 2. Pencarian informasi, 3. Evaluasi alternatif, 4. Keputusan membeli atau tidak, 5. Perilaku pasca pembelian. Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Peranan konsumen dalam keputusan pembelian. Menurut Swasta dan Handoko 2012 berpendapat bahwa 5 peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu 1. Pengambilan inisiatif. Individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. 2. Orang yang mempengaruhi. Individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 3. Pembuat keputusan. Individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan di mana membelinya. 4. Pembeli. Individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 5. Pemakai. Individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa yang dibeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Menurut Philip Kotler 2016, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, diantaranya sebagai berikut. A. Faktor budaya. Subbudaya dan kelas sosial yang sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. Contohnya pada anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat terpengaruh dengan nilai-nilai sebagai berikut: prestasi, aktivitas, efisiensi, kemajuan, kenikmatan materi, individualisme, kebebasan, humanisme, dan berjiwa muda. Pada dasarnya dalam sebuah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat terdapat sebuah tingkatan sosial. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, rekreasi, dan lain-lainnya. B. Faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, diantaranya sebagai berikut. 1. Kelompok acuan. Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang
dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. 2. Keluarga. Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, keluarga yang dikenal dengan istilah keluarga orientas. Keluarga jenis ini terdapat dari orang tua dan saudara kandung seseorang yang dapat memberikan orientasi agama, politik dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini biasanya dikenal dengan keluarga prokreasi. 3. Peran dan status. Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang di dalam sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut, yang secara langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Contoh, seorang direktur di sebuah perusahaan tentunya memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang supervisor. Begitu pula dalam perilaku pembeliannya. C. Pribadi. Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 1. Usia dan siklus hidup keluarga. Orang membeli barang dan jasa berbeda-beda sepanjang hidupnya, yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga. 2. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola konsumsi. 3. Gaya hidup. Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang terungkap dalam aktivitas, minat, dan opininya yang terbentuk melalui sebuah kelas sosial dan pekerjaan. 4. Kepribadian. Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik kepribadian yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia yang berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. D. Psikologis. Terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama, diantaranya sebagai berikut. A. Motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. B. Persepsi. Seorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Setiap persepsi konsumen terhadap sebuah produk atau merek yang sama dalam benak setiap konsumen berbeda-beda karena adanya 3 proses persepsi, yaitu 1. Perhatian selektif. Perhatian selektif dapat diartikan sebagai proses penyaringan atas berbagai informasi yang didapat oleh konsumen. Dalam hal ini, para pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian konsumen dan memberikan sebuah rangsangan nama yang akan diperhatikan orang. 1. Distorsi selektif. Distorsi selektif merupakan proses pembentukan persepsi yang dimana pemasar tidak dapat berbuat banyak terhadap distorsi tersebut. Hal ini karena distorsi selektif merupakan kecenderungan orang untuk mengubah informasi menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasikan informasi yang didapat dengan cara yang akan mendukung prakonsepsi konsumen. 2. Ingatan selektif. Orang akan banyak melupakan banyak hal yang mereka pelajari, namun cenderung akan senantiasa mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka. C. Pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seorang yang timbul dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa pembelian dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. D. Keyakinan sikap. Melalui bertindak dan belajar, orang mendapat keyakinan dan sikap keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Pengembangan hipnotis. Hipnotis 1. Diduga harga berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian pada toko swalayan surya. Hipnotis 2 diduga lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada toko swalayan surya. Hipnotis 3 diduga pengiriman berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada toko swalayan surya. Hipnotis 4 diduga harga, lokasi, dan pengiriman secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko swalayan surya. Metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan pendekatannya yaitu kuantitatif. Menurut Sugiono 2014, metode explanatory research merupakan metode penelitian bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti secara pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisa kuantitatif dilakukan untuk pengujian mengenai pengaruh harga, lokasi, dan pengiriman terhadap keputusan pembelian pada toko swalayan surya di kota Sawalunto. Objek penelitian. Menurut Sugiono 2015 mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut. Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek yang diteliti adalah para konsumen. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah non-probability sampling. Menurut Sugiono 2014, non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota sampel dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Menurut apa yang diberlakukan dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Cara mencari menggunakan rumus Cochrane sebagai berikut. NO sama dengan Z pangkat 2 PQ E pangkat 2 NO sama dengan ukuran sampel Z pangkat 2 sama dengan abscis kurva normal yang memotong area sisi atau tiles atau satu tingkat kepercayaan 95%. Maka Z sebesar 1,96 E sama dengan tingkat ketetapan yang diinginkan, sama dengan 100% dikurang 95%, sama dengan 5% atau 0,05 P, sama dengan proporsi yang diestimasi suatu atribut yang ada dalam suatu populasi, sama dengan 10% atau 0,1. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1. 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Maka penelitian ini sampelnya adalah NO sama dengan Z pangkat 2 PQ E pangkat 2 NO sama dengan 1,96 pangkat 2 0,1 0,9 sama dengan 138 responden buka kurung 0,05 pangkat 2. Berdasarkan hasil yang diperhitungkan di atas, maka sampel yang diperlukan sebanyak 138 responden. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu harga X1, lokasi X2, pengiriman X3, dan keputusan pembelian Y. Variabel tersebut dikelompokkan atas dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Satu variabel bebas independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus prediktor. Antecedent dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Pengertian variabel independen atau bebas menurut Sugiono 2016, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat.
Variabel independen ini biasanya dilambangkan dengan X. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah harga X1, lokasi X2, dan pengiriman X3, toko swalayan Surya di kota Sawah Lunto. Baiklah, hanya itu dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.